kasih Pak. Ini cerita menarik. Saya yakin ini akan menjadi inspirasi teman-teman sobat-sobat kajian muda ya, teman-teman Kemlu juga, atau teman-teman mahasiswa yang ingin jadi diplomat. Ternyata tidak hanya di buku-buku atau di meeting room aja, di conference room, tapi lebih dalam dari itu. Saya lihat totalitas tadi Pak, saya lihat gist-nya adalah totalitas sebenarnya. Totalitas menggarap sebuah kajian, sebuah konsepsi besar yang tadi Bapak sampaikan. Saya mau masuk sekarang di era yang semakin global Pak. Kalau tadi ASEAN Connectivity kita sudah bicara banyak. Diplomasi ekonomi sekarang menjadi tren sejak 2014 ya, menjadi prioritas Kementerian Luar Negeri sejak 2014 sampai sekarang. Dan karena saya juga di BSKLN, jadi saya melihat bagaimana leadership Bapak ketika melihat kita semua memberikan warna baru bagaimana evidence base dalam diplomasi ekonomi ini digarap. Nah ini saya melihatnya mirip sekali seperti yang tadi Mbak ceritakan, bagaimana masuk ke dalam daerah Papua sebenarnya itu mencari data, bukan apa-apa, memang mencari data sehingga ketika membuat kajian, membuat rekomendasi kebijakan itu berdasarkan fakta-fakta, data-data empiris. Bagaimana Bapak melihat atau bisa menceritakan bagaimana analisa diplomasi ekonomi yang penting sekali untuk diplomasi ekonomi ke depan, Pak? Ya, jadi sebetulnya pengembangan sekarang tentu kan pengalaman dari kesulitan-kesulitan kita di masa lalu ya, termasuk juga menerjemahkan visi dari pendahulu kita yang memang luar biasa ya, para pemimpin kita terdahulu punya visi-visi. Jadi mereka itu punya visi ke depan yang jauh dan kita harus implementasikan dengan melibatkan berbagai bidang ilmu ya, yang kita harus cari persinggungannya tadi antara ilmu satu ilmu yang lain. Nah, maka dari itu ada 2 tahap yang harus kita kerjakan. Satu, planning yang sangat kuat di banyak tempat pada Policy Analysis Development Agency atau PSKLN, Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri. Itu banyak disebut sebagai policy planning kalau di luar negeri, banyak itu. Ya. Karena dia planningnya harus kuat ya. Tapi kalau kita selain planning harus melahirkan satu strategi kebijakan yang kuat juga. Tapi karena budget kita itu terbatas ya, kan negara berkembang selalu budget terbatas. Kalaupun nanti kita menjadi negara maju, budget itu juga harus sangat efisien penggunaannya. Maka planning menjadi kuat. Nah, planning itu melibatkan teori-teori ya. Jadi katakanlah sekarang kita kan banyak mengembangkan training ya. Kita di training oleh UI, ekonom-ekonom UI yang hebat-hebat mentraining generasi muda kita. Sekali training itu intensif 4 bulan, 5 bulan ya, untuk melakukan penghitungan makro. Itu untuk planningnya. Artinya gini, dari 9.000 katakanlah komoditi mau kita pasarkan, mana yang paling potensial, mana yang punya peluang paling besar, itu kan harus dipilih. Lah budgetnya KBRI itu paling itu juga paling berapa miliar gitu kan, enggak banyak. Nah, kita kayak dulu aja sekitar 7-8 triliun ya untuk semuanya kan, kita termasuk yang budget kecil dan menengah ya. Jadi harus digunakan efisien. Nah, kita harus punya penghitungan di atas kertas yang kuat. Nah, penghitungan yang kuat tadi menggunakan banyak teori. Nah, kita menggunakan katakanlah kita belajar untuk makroekonomi trade comparative advantage ya, TCI. Ya, melihat ini komoditi ini peluangnya gede untuk masuk ke Australia, masuk ke Jepang, masuk ke Korea dan sebagainya. Nah, kemudian kita juga belajar mengenai review comparative advantage untuk melalui spesialisasi tadi yang saya banyak cerita. Spesialisasi kita di mana sudah spesialisasi atau belum kita itu, atau industri kita tuh masih gerambiang gitu ya, semuanya dibikin gitu, efisien gak efisien dibikin, atau sudah dia menggunakan comparative advantage tadi. Kemudian kita belajar mengenai constant market share analysis untuk melihat seberapa kompetitif sih kita itu terhadap barang kompetitor kita yang lain, terhadap Vietnam dan lain-lain ya. Nah, bermodal itu kita sudah punya perhitungan di atas kertas. Artinya ini loh komoditi-komoditi harus kita perjuangkan. Terus kita harus ada kajian lapangan, melihat betul gitu.
apakah teori itu sesuai dengan kebutuhan setempat gitu. Ternyata memang benar karena kalau misalnya ya katakanlah Amerika itu perlu banyak barang-barang dari Indonesia yang model kayak misalnya yang lagi laku keras kan manufacturing ringan ya, kayak misalnya rambut-rambut palsu dan sebagainya ya. Tapi itu mode di Amerika kan berkembang terus di pasarnya. Ya nanti kalau kita lihat dari HS 6 digitnya rambut palsu laku keras. Tapi rambut palsu seperti apa? Sangat tergantung dari tren Hollywood ya. Ini yang harus dikaji di lapangan. Tidak harus kita pergi ke lapangan, kita harus punya konektivitas yang bagus dengan company-company di sana, dengan bidang mode di sana yang bisa memantau ke depan itu gaya artis siapa sih yang dipakai. Itu contoh aja ya. Ini juga berlaku untuk peternakan, untuk pupuk, untuk industri-industri yang lain. Nah, artinya yang kita lakukan awal tahap pertama penghitungan di atas kertas tadi untuk supaya kita mengarah efisien sekali ketika mau menerapkan di lapangannya harus cocok. Sehingga field study kita juga sangat teralah ya. Jadi jangan sampai 9.000 komoditi semuanya dipromosikan, negaranya butuh nggak butuh dipromosikan. Nah, ini akhirnya yang kemarin kita menyelesaikan kan untuk ke semua 60 perwakilan. Ini loh perwakilan Bangladesh, barang yang potensialnya seperti ini. Tolong disocokkan di lapangannya benar nggak ya. Ini yang Vietnam, ini 10 komoditi utama yang kemungkinan potensinya bisa ditambahkan di sana ya. Kita kan waktu itu hitung sampai sekitar 200 komoditi atau apa ya tiap negara ya. Kita membantu di situ supaya terarah ya. Tapi di lapangannya menjadi penting sekali. Itu harus dilaksanakan di lapangan. Nah, orang lapangan yang tahu budayanya kan mempromosikan misalnya telur itu seperti apa? Karena orang satu sukanya tahu telur, satunya lagi sukanya misalnya telur ceplok, kan mempromosikannya tergantung budaya di situ, Mas. Nah, ini konektivitas ini antara yang di lapangan nanti dan yang menghitung itu harus konektivitasnya harus bagus. Nah, ini yang kita lakukan di BPK saat ini. Kemudian kita selain mengembangkan grup makroekonomi ya, itu ada grup kelompok sendiri itu lintas fungsi lintas pusat. Kita juga mengembangkan ini grup satelit ya Mas ya, remote sensing. Ini penting juga karena untuk bicara mengenai lingkungan, mengenai konektivitas, kita harus punya kemampuan remote sensing dan penginderaan jauh. Nah, teman-teman ini dilatih di LAN. Mereka sekarang kalau ada tuduhan kebakaran hutan, mereka sudah bisa cek ya, benar atau enggak. Kemudian kelapa sawit, mereka sudah bisa dengan satelit membedakan mana pohon kelapa sawit, mana pohon yang bukan. Kan kita sudah bisa terapkan warna, sehingga blok warna ini adalah kelapa sawit, ini bukan. Nah, evidence ini sangat penting untuk kita berdiplomasi. Dasarnya ada ya. Jadi selama ini kan kita misalnya negosiasi dengan Amerika ya. Dia punya evidence ya, kita enggak ya. Nah, sekarang dua-duanya punya evidence ya. Saya kira itu faktor yang penting kita lakukan evidence based tadi ya. Karena ke depan ini saya kira diplomasi semakin berdasarkan pada knowledge ya. Makanya di Australia dikembangkan konsep knowledge nation sudah lama sekali ya sejak Kim Beazley dulu sampai sekarang terus dikembangkan ya. Jadi tidak mungkin lagi kita hanya berpegang pada doktrin-doktrin ya, tapi kita harus punya kemampuan untuk menjelaskan kepada mitra kita, kemampuan untuk meyakinkan mitra kita berdasarkan evidence tadi. Apakah evidence itu bentuknya data, foto, ya, atau skema-skema mengenai proyeksi ke depan. Ya, jadi kita sekarang bisa bilang dalam rangka ASEAN Outlook Indo-Pasifik, kamu memerlukan ASEAN mungkin bukan sekarang, tapi ke depan ketika ASEAN itu benar-benar menjadi industrial base, istilahnya kita itu single production base, ya, itu kekuatan pasar yang besar sekali. Ini loh hitungannya ya, 2020 sampai 2030 ini kita akan ngitung ya. Ini perkembangan GDP purchasing parity ASEAN ke depan ya. Dan ini perkembangan kita akan menggunakan ini juga marine traffic, perkembangan dari jalur-jalur suplai laut. Ini sekian kapal, nanti tahun depan sekian kapal berapa. Itu kan kita tunjukkan ke semua. Artinya kalau mau invest, jangan jauh-jauh.
Ini abad Asia, investnya di ASEAN. Kenapa? ASEAN itu adalah slot, sea of communication dunia ada di situ. Penduduknya ada di situ, dan tidak hanya penduduk miskin, penduduknya makin kaya. Ini buktinya, ya. Berapa nanti GDP persen kita 10 tahun ke depan. Nah, ini saya kira modal diplomasi yang menjadi sangat penting. Tapi juga jauh sebelum data kita bicara mengenai histori. Tidak ada perang loh 50 tahun. Jarang itu satu region tanpa perang 50-60 tahun. Itu kenapa? Karena ada sentralitas ide besar tadi, kemakmuran bersama. Kita nggak mau itu harus bela satu bela lain. Kita mau bermitra dengan semuanya. Evidence base-nya ada, historinya ada. Jadi evidence itu saya kira tidak hanya untuk masa depan, tapi juga masa lalu. Nah, ini saya kira keunikan yang harus dikembangkan di BSKLN saat ini. Makanya kita perlu belajar mengenai satelit. Satelit aja kita belajarnya yang ini ya, yang optik ya, maupun yang radar ya, sehingga bisa menembus awan dan sebagainya. Kita belajar makro. Tapi juga untuk mengkomunikasikan, kita juga banyak belajar ini yang tableau itu ya. Kita punya tableau ya. Sehingga segala yang rumit-rumit tadi bisa disajikan dalam bentuk yang lebih sederhana, pakai infografis yang menarik ya. Yang komunikatif ya, bahkan kita punya dashboard yang dikembangkan oleh teman-teman. Jadi ada 3 tim yang saat ini sudah terbentuk ya. Pertama tim makroekonomi, tim satelit ya, atau tim imaging. Kemudian ada tim ini dashboard, kemudian tim tableau lah kita menyebutnya, untuk mengkomunikasikan itu secara mudah ke masyarakat. Jadi saya kira pengembangan BPPK atau BSKLN hingga saat ini tentunya ini bukan karena kita hebat ya, karena kita punya orang-orang hebat yang membentuk kita ya di masa lalu, apakah itu di Kemlu maupun khusus di BSKLN sendiri ya. Saya kira itu satu hal yang harus kita sadari bersama. Terima kasih Pak Dubes, ini pencerahan yang menarik menurut saya, karena ada beberapa kajian Pak mengenai analisa kebijakan, mengenai public policy, dan dalam rangka knowledge management-nya. Jadi yang disampaikan Pak Siswo ini sesuatu yang unik, karena kesadaran data-based policy itu muncul dari dalam dan digarap dengan semakin maju di BSKLN sekarang ya, BWK kemudian menjadi BSKLN. Karena di beberapa kajian itu yang saya baca, kajian kebijakan itu masih rendah sekali yang berbasis data. Karena penelitian-penelitian yang dilakukan di sektor public policy masih belum mengkristal, belum cukup kuat. Yang disampaikan Pak Dubes tadi kelihatan sekali bahwa ada kemauan, ada strong will dari internal policy analyst body yang bergerak ke arah sana, bahwa evidence is very important dalam policy making, dalam decision making, sehingga keputusan yang diambil akan semakin tepat sasaran. Saya ingin menggali lebih dalam Pak Siswo mengenai transformasi yang dilakukan di Kemlu sendiri. Karena sebelumnya BPPK yang barangkali outputnya hanya mungkin kajian, rekomendasi, tapi kalau sekarang kan menjadi Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri. Berarti kan menjadi semakin strategis, yang dihasilkan juga semakin aplikatif untuk di-execute oleh pimpinan, oleh pengambil kebijakan di Kementerian Luar Negeri. Bagaimana Bapak melihat transformasi ini dan ke depan seperti apa Pak evidence base yang akan dilakukan oleh lembaga ini? Ya, saya kira perubahan dari Litbang ya, penelitian dan pengembangan waktu itu menjadi kajian dan pengembangan BPPK ya, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri, bukan penelitian lagi, tapi lebih langsung kepada penekanan pada kebijakannya. Dan sekarang berkembang lagi menjadi strategi ya, Badan Strategi ya. Ini saya kira background-nya ada beberapa. Yang pertama, memang saat ini kita hidup di era transisi strategis ya.
Hasil transkripsi itu seperti ini. Jadi kalau kita nanti memahami ini, kita akan repot ke depannya itu. Pertama yang saya selalu sebutkan itu adalah lahirnya abad Asia, ya, lahirnya abad Asia. Ini membuat dunia sangat berbeda. Ya. Kita masih ingat awalnya kan abad Eropa, ya, abad Eropa, makanya semua rule based order ya waktu itu internasional semuanya kan Vienna Convention, Geneva Convention, itu enggak ada itu Jakarta, Bandung itu hanya Bung Karno waktu menekan Bandung Principle dan sebagainya. Tapi kan nama-namanya seperti itu, Geneva Convention, Hague Agreement. Nah, itu zaman jayanya Eropa ya. Tapi mereka itulah negara-negara yang sudah maju, berkembang sainsnya ya. Tapi sayangnya kemudian menjadi negara penjajah ya. Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua ya, Eropa hancur ya. Muncul yang namanya abad Amerika, Washington Consensus, IMF, World Bank dan sebagainya. Kita ingat itu ya. Nah, itu abad Amerika lah kita bilangnya gitu. Dua-duanya sangat hegemonik gitu. Kemudian somehow sekarang ini terjadi transisi yang luar biasa karena mulai dari Asian Tigers, masih ingat itu Asian Tigers ya. Waktu itu kita juga diuntungkan oleh sistem liberal sekarang ini sehingga kita menjadi negara-negara yang new economics ya, neo waktu itu ya, new economics. Nah, kemudian new economic countries, new economic state dan sebagainya. Kemudian muncul Asian Tigers ya. Waktu itu masih Singapura, Hong Kong, Taiwan, Taipei ya. Kemudian kalau nggak salah lagi Thailand ya. Waktu itu ada beberapa Tigers ya. Nah, ini berkembang karena reformasi ekonomi yang kuat di dalam negerinya ya. Transformasi besar dari abad Eropa menjadi abad Amerika ya. Kemudian sekarang abad Asia. Kenapa? Karena mulai muncul kekuatan ekonomi baru di Asia. Orang salah paham ya, the rise of Asia sering dianggap sebagai the rise of China. This is not true because we start with the tigers. Dan waktu Tigers itu muncul, Cina masih belum apa-apa, masih negara miskin waktu itu ya. Nah, Tigers ini yang mempunyai kemudian inovasi yang tinggi, ya kayak Singapura, kemudian China Taipei, kemudian Hong Kong dan sebagainya. Ini terus memacu kita ya, sampai kemudian yang terbesar pengaruhnya adalah reformasi Indonesia tahun 199 itu. Karena Indonesia negara besar. Begitu reformasi, kita menjadi negara demokrasi dan ekonomi kita terbawa maju pesat ya. Bayangkan dulu, kita itu cuma 400 billion ya US dollar ya. Sekarang 1,1 triliun ekonomi kita. GDP purchasing parity kita sudah hampir 3,5 triliun, jauh lebih besar dari Australia 3 kalinya ya, lebih besar dari Korea ya, sedikit di bawah Jepang tapi akan menyusul kita ya. Pesat sekali perkembangan itu. India tumbuh begitu besar. Jadi penggeraknya memang ada 3 itu. Cina, India, Indonesia ya. Itu harus diakui itu yang muncul. Nah, abad Asia ini berbeda dengan abad Eropa dan abad Amerika. Apa yang berbeda? Semuanya negara berkembang, ya kan? Indonesia negara berkembang yang sangat progresif, memimpin G20. Pernah terbayangkan nggak itu dari dulunya? Itulah abad Asia sekarang ini, ya kan? Nah, kemudian Indonesia membawa ASEAN menjadi tadi ASEAN sentralitas, ide-ide besar. ASEAN itu reaching out. ASEAN Plus One, ASEAN Plus Three. Sekarang muncul itu adalah di zaman chairmanship Indonesia ya. RCEP. RCEP adalah blok perdagangan terbesar di dunia. Itulah abad Asia yang sangat real. Angkanya bisa menunjukkan itu. BPK telah meningkat banyak sekali terbitan bersama Kanada, bersama Jepang. Kita kan partnership-nya dengan itu. Mengenai angka-angka abad Asia ini. Nah, artinya apa? Ketika terjadi tesnya simpel sekali itu. Ketika terjadi COVID dan sebagainya, kemudian perang dagang, ini kan banyak relokasi ya. Perusahaan Amerika relokasi dari Cina, perusahaan Cina pun ikut relokasi gitu, atau buka cabang baru. Kemana mereka bukanya? Di ASEAN juga. Nggak jauh-jauh, nggak ada yang pulang lagi ke Amerika sana, nggak. Baru dipanggil Donald Trump, ayo balik sini. Perginya ke ASEAN, ya kan. Nah, ada yang ke Thailand, ke Vietnam, dan sekarang mulai banyak yang ke Indonesia ya. Itu abad Asia, tapi pilarnya negara berkembang.
Itu berbeda dengan abad Eropa dan abad Amerika yang pilarnya negara maju. Nah, negara berkembang ini punya harapan lebih. Namanya juga berkembang kan, belum mentok ya. Ditambah demografik bonus yang besar di Indonesia dan yang besar di India. Bayangkan itu. Sebuah negara yang dulu dijajah Belanda sekarang jauh lebih gede dari Belandanya sendiri. Kita masuk Uni Eropa, kita masuk G20. Ya Belanda di Uni Eropa, tapi Belandanya susah untuk masuk G20. Ya kan? Nah, ini saya kira satu hal yang luar biasa. Itulah abad Asia, sehingga orang menjadi panik. Kalau kemudian Asia ini muncul, bagaimana dengan Washington Consensus? Bagaimana dengan Vienna, Geneva Convention, the Old Rule of the Heart, dan sebagainya? Ya kita bilang, ingat loh, Indonesia adalah negara pluralis tadi. Indonesia punya pengalaman 1000 tahun ya, bagaimana Bhinneka Tunggal Ika diterima oleh negara lain. Kita kalau perlu melakukan reformasi tatanan dunia, tapi dengan cara multilateralisme, mendengarkan pendapat semua orang. Itu ciri khas Indonesia, itu ciri khas ASEAN. Kan reaching out. Ya, Cina digandeng, Amerika digandeng, Rusia digandeng, semua digandeng, yang bermusuhan satu sama lain digandeng semua. Jadi kalaupun nanti ada namanya global reform untuk rule base-nya, pasti semuanya digandeng. Makanya itu Indonesia sangat kuat dalam multilateralisme. Kita mau itu terjadi, dan selama kita beberapa kali menjadi anggota tidak dapat Dewan Keamanan, peran-peran kita di PBB itu selalu kita suarakan. Kita harus menjadi apa yang Ibu Menlu selalu bilang itu ya, memberikan nuansa positif untuk semuanya. Ketika orang-orang nuansanya negatif berseteru satu sama lain, kita harus merangkul semuanya. Artinya apa? Memberikan solusi-solusi, menjadi bridge builders ya. Itu selalu ditekankan oleh Indonesia. Leadership itu membuat kita besar tanpa orang lain merasa terancam, malah merasa aman dengan ide-ide besar yang selalu menyatakan ayo kita rembuk bersama-sama. Ibu Menlu kan selalu menyatakan culture of dialogue ya. Kemudian habits of dialogue ya. Ini mereka tahu kalau Indonesia pimpin itu pasti dialognya banyak loh. Bukan hanya ngobrol-ngobrol warung kopi, tapi menghasilkan sesuatu. Buktinya walaupun 20 tahun, 15 tahun RCEP jadi juga tuh ya seperti itu ya. ASEAN makin kokoh ya, artinya terlepas dengan segala kritik ya, dan kelemahan ada masalah Myanmar dan sebagainya. Tapi kan sekarang ASEAN tuh lebih lebih engage ya. Kalau bukan hal yang mudah, banyak kegagalan, tapi survive kita. Tidak ada perang kita di sini selama 50 tahun. Tengok tuh Timur Tengah ya, masih nggak selesai juga ya. Nah, artinya abad Asia ini akan bawa dampak strategis yang luar biasa ke depan. Dan Kemlu harus punya badan strategi untuk melihat itu. Dan strategi itu kalau dulu ya ingat ya, yang namanya pokok-pokok dari pengembangan industri, ya kan. Generasi pertama itu mesin uap, ya. Generasi kedua kemudian listrik, otomatisasi, sampai kemudian industri 4.0. Itu kan dari pertama waktu revolusi industri pertama sekitar 200 tahun, ya. Tapi yang sekarang 4.0 itu kurang dari 50 tahun. Jadi pengembangan ekonomi itu accelerated. Perubahan strategis juga akan accelerated. Siapa nyangka itu Indonesia dalam waktu ya kita perayakan 50 tahun kemerdekaan, kita sudah jadi negara dengan GDP purchasing power parity di atas 2-3 triliun ya, melebihi sekitarnya. Itu kan accelerated semuanya. Perlu badan strategi yang melihat percepatan ini, yang dampaknya akan bersifat global gitu kan. Nah, itu yang menyebabkan kita tidak lagi harus berpikir bagaimana kita memberikan kontribusi kepada kebijakan luar negeri, tapi juga kebijakan strategis mengenai peran global Indonesia di UN, di G20, ya, di ASEAN tentu ya, di Indo-Pasifik gitu. Bagaimana akhirnya Cina bisa menerima ASEAN Outlook Indo-Pasifik. Itu perlu pemikiran-pemikiran strategis yang bisa meyakinkan lawan. Bersama kita bisa sama-sama jaya gitu. Tidak perlu saling bermusuhan, kita bisa bekerja sama. Jadi memang kuncinya kerjasama, tapi kerjasama kan harus ada hitungannya.
Kamu dapat sekian, aku dapat sekian. Nah, itu akhirnya tadi antara kuantitatif dan kualitatif harus berjalan bersama-sama. Antara spesialisasi dan kemudian yang generalis juga harus berjalan bersama-sama. Saya kira itu, Mas. Kenapa kita menjadi Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri. Tentu kita di kementerian lain sudah ada Dirjen Setahan juga punya di Kementerian Pertahanan. Saya kira sama itu. Jadi foreign policy kita tidak boleh tertinggal. Kita harus leading kan sekarang. Mungkin kita sudah leading in the front untuk posisi kita saat ini, ya, memimpin di depan. Jadi memang cutting edge-nya itu akan semakin terasa, ya, karena tadi supaya keunikan kita itu bisa diketahui oleh dunia internasional dan dibeli oleh dunia internasional. Jadi dunia internasional itu macam-macam, kita perlu banyak keahlian di situ. Saya kira ke arah sana, Mas, dan itu akan semakin accelerated, ya, perubahannya akan cepat, ya, di sekitar kita terutama, karena abad Asia, ya, Asianya akan berkembang cepat sekali. Dan perubahan ini harus diantisipasi. Dan antisipasi itu sifatnya harus strategis. Karena toh leader akan selalu pergi, tapi unit itu tidak pernah pergi. Dan dia yang harus diperkuat, bukan leader individualnya itu yang diperkuat. Dan untuk memperkuat unit itu kita harus punya kemampuan untuk memberdayakan setiap unit yang ada di situ, setiap orang yang ada di situ. Makanya leadership harus terbuka terhadap masukan-masukan dari siapapun, terutama yang generasi muda.